Islam. Kamu kan sering masuk-masuk room Kristen, tanya-tanya firman Tuhan, ya toh? Boleh nggak aku nanya satu aja? Gampang nih, nanti dapat hadiah dari Pak Bom kalau bisa. Silahkan. Ya. Pertanyaannya tentang kekristenan. Silakan, Bang. Silakan ya. Silakan, kamu kan tahu Tuhan Yesus toh yang disalib itu. Kamu kan sering tanya-tanya tentang itu. Nah, pertanyaan saya sederhana nih. Berapa kali Tuhan Yesus diadili? Ayo. Hadiah dari Pak Bom tuh. Tuh. Dapat. Maksudnya diadili bagaimana maksud Abang? Nah, sebelum disalib kan diadili dulu. Maksudnya diadili sebelum disalib, Bang. Sebelum disalib diadili, Bang. Ya, diadili dulu sebelum dijatuhi hukuman mati itu diadili dulu. Iya, berapa kali? Ya begini Bang ya. Terlalu gampang sekali. Berapa kali? Orang bisa cari di Google itu. Berapa kali? Kalau di dalam itu khusus Islam, Pak Pembom. Kalau di dalam kisah 20 nabi, 25 nabi, nggak ada itu, Bang. Ayo, berapa kali? Dapat hadiah loh Islam. Lumayan nih buat Iya. Begini Bang ya. Kalau di dalam Islam itu bahwa diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati tersalib dan tidak mati terbunuh. Rasain loh. Rasain. Jaka sembung bawa golok. Begini Bang ya, yang aku tanya itu bukan di ajaranmu, di kekristenan Bang. Bener kan? Ini Bang ya. Bang, gini Bang. Di dalam kisah 25 nabi itu nggak ada Bang ceritanya. Begini Bang. Kalau mau tahu cerita itu kita tunggu edisi 25 Nabi terbaru, Bang. Begini ya, Bang. Ya udah Bang Yoel. Bang Yoel tuh urusin deh anak buah. Bang Yoel urusin adeknya tuh. Enggak gitu. Urusin sohibnya tuh. Kalau ditanya itu kitab kok lu ngomongnya begitu. Biar aku yang bertanya saja, Bang. Aku bertanya. Ya, coba Bang. Saya usul Pak Raja Kafir. Saya usul. Iya. Mendingan Pak Raja Kafir tanya, kapan dia disuntik booster? Bang Islam, boleh tanya Bang Islam? Ya silahkan bertanya silahkan. Iya, jadi kan gini Bang. Kalau manusia itu kan diciptakan dari tanah Bang. Walaupun banyak sekali yang mengatakan berbeda-beda, tapi saya ambil satu aja yang dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, jin, setan diciptakan dari api. Kalau bidadari dari apa Bang diciptakannya Bang? Terima kasih Bang Islam. Begini Bang ya. Dari tadi Bang. Dari dulu Bang. Kita kan dari dulu Bang. Udah dulu. Silakan Pak. Silahkan Bang. Iya. Dia begini Bang ya. Kalau bidadari itu kan artinya diciptakan Allah Ta'ala daripada ya cahaya. Apakah ada dalilnya Bang? Sesak napas sebenarnya. Itu di dalam keterangan ada saya baca itu. Di kisah 25 nabi ya Pak ya. Kalau yang data saya kok bisa beda ya Bang? Mungkin bisa diceritakan dulu Bang. Nanti saya ceritakan data saya ini Bang. Keterangannya di mana Pak Islam?
Yang Bapak pernah baca itu, Pak. Ya, itu daripada keterangan-keterangan di dalam Islam. Jadi ini ada juga diceritakan dalam riwayat-riwayat. Riwayat 25 Nabi. Iya. Ini, Pak, aduh, ini jadi bingung. Wacilan deh. Keinginan ketularan, Pak. Pak Islam. Bang, Kok bisa Islam. itu masuk dalam riwayat 25 Nabi? Memangnya bidadari itu termasuk golongan Nabi, Pak? Ya, Atau dia maksudnya istrinya para Nabi? diceritakan. Jadi diceritakan. Jadi ada orang bertanya, diceritakan. Semasa Bertanya dulu ke kan siapa? ada orang bertanya, dijelaskan. Bertanya ke siapa, Bang? Ya, tentulah orang berbicara itu kepada Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad berarti menjelaskan itu kan dalam riwayat. Jadi ada orang yang Oke. bertanya. ke Saya Nabi kasih clue, Muhammad. Bang. Bang Islam saya kasih clue ya, Bang. Ada diciptakan dari 4 unsur, Bang. Dan seperti Iya. kemarin kan Bang Islam kan bilang 1, 2, 3 itu ada, Bang. Iya. Bidadari Iya. berwarna-warna, Bang. 1, 2 kayak balon itu loh, Bang. Silahkan, Bang. Saya udah kasih clue, Bang. Bagaimana Bang bilang ini? Ya maksudnya menurut Pak Bang Islam itu diciptakannya dari itu dari apa, Bang Islam? Iya. Dari cahaya bidadari. Oh, berarti sama dengan malaikat ya, Bang? Ya, bisa jadi. Oh, iya, iya. Ada. Bang Islam pernah baca itu dalilnya itu. Iya. Jadi begini Bang Pak ya. Islam. Jadi abang Pak Islam, abang sebentar. Pak bertanya Islam. kepada saya. Jadi apa yang saya ketahui saya katakan, saya sampaikan. Jadi saya sebenarnya yang saya ketahui yang saya jelaskan ini. Jadi kalau saya tidak Oke. tahu saya tidak jelaskan. Oke, Pak Islam. Kan ada Iya, 25 nabi kan? Tadi Pak Iya. Islam bilang itu ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Terus 24 nabi lain gak pernah ditanyain tuh Iya. mengenai bidadari, Pak. 24 nabi yang lain gak ada yang nanyakan, "Oi, Nabi Isa, itu bidadari berasal dari mana? Oi, Nabi Ibrahim, itu bidadari berasal dari mana?" Gak ada yang nanyain gitu, Pak, sama mereka. Ya, Hanya ke Muhammad aja nanya. Mungkin ada juga bertanya, tapi sepengetahuan saya mungkin ada juga itu, tapi yang saya tahu kan sudah saya sampaikan. Enggak, kan Bapak yang baca. Kan Bapak yang baca. Iya, kan Bapak yang sepengetahuan saya. Iya, kan Bapak yang baca buku 25 Nabi, bukan buku satu Nabi kan, Pak. Dengarkan dulu Bang ya, walaupun saya baca 25 kisah dalam Nabi itu, tetapi saya kan tidak membaca semua. Mungkin ada juga berbicara begitu mengenai apa bidadari. Oh mungkin. Karena saya tidak semuanya membaca. Bapak udah minum obat cacing belum, Pak? Lupa, Pak. Cacingnya udah kegedean. Jadi, begini Bang ya. Jadi kami kitab suci Al-Quran itu adalah kebenaran. Kitab suci Al-Quran. Jadi kebenaran ya. Kebenaran dibaca, kebenaran ditulis. Kebenarannya apa, Pak? Maksudnya saya bertanya kan. Saya bertanya ini. Jadi bagaimana dikatakan kemurnian kitab suci itu menurut Bapak? Bagaimana kemurnian kitab suci itu? Yang saya tahu yang murni. Ada kitab yang saya suci tahu, dari dulunya.
Pak, yang saya tahu itu yang murni itu susu murni, Pak. Nah, itu susu ada yang murni. Oh, iya. Kalau menurut Bapak begitu ya. Ya, silahkan yang lain. Iya. Silahkan yang lain. Nah, menurut Bapak kitab yang suci murni itu gimana, Pak? Eh, Ya, kemurniannya itu datangnya dari Tuhan, kan begitu. Begitu, 100% Pak ya. datangnya Itu dari pemuda-pemuda Tuhan. di gua itu sama anjingnya itu apa murni itu? Oh ya Tadi sudah Pak, terungkap bukan. gitu loh. Pak Islam, tadi katanya Iya. kitab suci itu murni dari Tuhannya. Tapi kalau kitab Iya. suci yang ada perkataan jinnya, berarti bukan dari Tuhan ya, Pak ya? Bagaimana Abang bilang? Halo, emang nggak kedengeran, Pak? Halo? Ya, kurang jelas. Bagaimana Abang bilang? Kalau saya bilang ada kitab suci yang dari jin itu dari Tuhan bukan, Pak? Itu Kalau murni, Pak. dari jin Masih murni, bukan. Pak. Oh, bukan Kalau ya. Abang katakan kitab dari jin, itu bukan dari Tuhan. Oh, Pak Bambam, Kalau minta Abang buka link, Pak katakan Bambam. dari jin, dengarkan dulu. Kalau Abang katakan dari jin, itu bukan dari Tuhan. Apakah Anda mengatakan jin itu Tuhan? Enggak, saya nanya justru. Jadi Al-Quran diwahyukan hanya kepada Nabi ya, Pak ya? Nabi Muhammad ya? Itu menurut pendapat Abang itu begitu. Itu kalau Al-Quran diturunkan, diwahyukan hanya kepada Nabi Muhammad, Pak ya? Ada Nabi lain nggak, Pak, yang Iya, diturunkan Al-Quran? Ya, cuma Nabi Muhammad menerima wahyu. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Pak Bambam minta buka link, Pak. saya udah bukakan, Pak. Share link saya aja, Pak. Nah, ini password Pak Cilo tuh paling mantap udah. Nggak kayak saya. Ya, ini Pak Islam. Hadis riwayat Bukhari 731. Ya kan? Ini ya Pak sang penggugat deh. Betul, betul. Oke. Jahriyah atau mengeraskan bacaan dalam sholat fajar atau subuh. Ya. Pak Islam bisa baca ini? Tulisan Arab ini? Iya. Bisa? Iya. Mau baca? Terus, enggak usah lagi saya baca. Oh, nggak usah. Karena nggak bisa, nggak usah ya. Karena kita bukan orang Arab toh. Oke, Bapak mau baca silakan. Maksudnya pertanyaannya apa? Bilang aja terus. Iya, Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu, Pak. Baca apa pertanyaannya? Bilang saja terus. Ya, belum Oke, dibaca dulu lah. Kalau Bapak nggak mau baca, saya bantu baca boleh ya, Pak? Pak Islam boleh ya? Silahkan. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dan seterusnya. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi, ini apa nih? Tulisan apa nih? Oh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukas. Saat itu telah ada penghalang antara setan, ini Pak ya, penghalang antara setan dan berita-berita langit, di mana telah dikirim kabut kepada setan sebagai penghalang. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Aduh, Lalu kaumnya berkata, panjang kali apa yang maksudnya terjadi yang dengan ditanyakan kalian? apa? Bapak dibaca dulu, sabar, ini kitab Anda kita Islam baca. diam Islam. Tamu nggak sopan. Maksudnya apa kan Iya. terus? Maksudnya jawabannya pertanyaannya Iya, apa? Bilang aja. sabar. Ya diam dulu, diam dulu. Langsung ke bawah aja, Pak. Langsung ke bawah aja. Ke bawah. Bagian bawah yang Nggak pentingnya apa-apa. di bawah. Turun ke Baca bawah. aja dulu. Oke. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab. Waduh, setan menjawab ya.
telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit dengan dikirimnya kabut. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya. Lalu perhatikanlah apa penghalang yang ada di antara kalian dan berita-berita langit. Maka berangkatlah setan-setan yang ada di Tihamah untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang sedang berada di pasar Ukas. Saat itu, beliau dan para sahabat sedang melaksanakan sholat fajar. Ketika setan-setan itu mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik, sehingga mereka pun berkata, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, dalam kurung yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. QS Al-Jin ayat 1 dan 2. Maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin dalam kurung akan Al-Quran. QS Al-Jin ayat 1. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Waduh, perkataan jin bisa diwahyukan ini Pak. Maksudnya bagaimana ini Pak? Ini. Itu mungkin yang mau ditanyakan ya Pak. Sang Muga kali ya. Betul. Tadi kan katanya kalau jin yang kasih wahyu, gimana Pak Islam? Iya. Diwahyukan kepada beliau. Beliau ini Muhammad maksudnya ya. Iya, yang diwahyukan kepada beliau adalah perkataan jin. Bagaimana Pak Islam? Gimana Pak? Bertanggung jawablah Anda dengan kitab Anda. Jadi yang Silakan, memberikan wahyu itu, sumber wahyu itu maksudnya ada yang lain gitu Pak ya? Betul. Bukan hanya dari Allah gitu ya. Betul. Ya. Silakan Pak Islam. Silakan Pak Islam. Oh Islam. Ini Bang ya. Saya juga belum baca itu Bang. Wah Islam. Begini Bang ya. Begini Bang ya. Halo, begini. Dengarkan dulu ya. Jadi itu menceritakan mengenai jin, Allah Ta'ala menceritakan mengenai jin bahwasanya ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, jadi jin ini tidak dapat lagi mendapatkan berita dari langit. Jadi sebelum lahir Nabi Muhammad ke alam dunia, jin ini bebas saja ke langit, bisa menerima berita-berita dari langit. Jadi setelah lahirnya Nabi Muhammad, jadi mereka tidak dapat lagi mendengarkan berita-berita langit. Jadi ini Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, itu kan firman Allah, bukan pula jin ini berfirman. Itu abang salah paham. Oh, berarti yang ditulis di sini salah ya Pak? Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Itu salah berarti ya Pak? Kan sudah Tulisan saya itu katakan, itu Allah
Allah menceritakan mengenai masalah jin, kan sudah saya sampaikan. Allah menceritakan masalah jin. Waktu itu kelahiran Nabi Muhammad, dia tidak bisa lagi ke langit. Bukan. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Berarti ada wahyu yang berasal dari perkataan jin. Gitu, Pak. Itu salah tafsir abang itu, tidak begitu. Oh, bukan salah tafsir, berarti salah tulis ini ya. Yakni diwahyu. Kan sudah saya jelaskan. Kan saya katakan sudah bahwasanya Nabi Muhammad cuma menerima wahyu. Ya, wahyu yang berasal dari perkataan jin. Nah, lagi abang begitu kan, jadi payah saya berikan kepada abang ini. Tidak mau apa. Bukan saya yang payah, Pak. Kalimatnya berbunyi, saya bacakan ulang, Pak ya. Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Itulah saya katakan bahwasanya Allah Ta'ala menceritakan mengenai jin. Kenapa Allah itu bisa sampai menceritakan perkataan jin, Pak? Allah itu pembantunya jin, Pak, makanya bercerita tentang jin. Anda salah apa itu? Salah tafsir Anda? Enggak, ini hadis loh, Pak. Enggak ada yang tafsir. Hadis loh, Pak. Kok hadis ditafsir? Gimana sih, Bapak nih? Yang tafsir siapa? Maksudnya penafsiran Pak Bambang bisa tampilkan? Enggak, saya enggak ada nafsir, Pak. Jangan salah, Pak. Pak Bambang tolong tampilkan, Pak. Kalau di dalam Islam kan sudah saya sampaikan bahwa saja ketika Nabi Muhammad itu lahir, jin itu tidak bisa ke langit. Ini Pak yang saya kasih hijau ini, yakni diwahyukan kepada beliau. Beliau di sini siapa nih, Pak? Muhammad kan? Itu ada. Dengarkan dulu ya, yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Kan perkataan jin itu maksudnya diceritakan oleh Allah. Perkataan jin itu diperkatakan oleh Allah. Diceritakan. Kan sudah itu jelas. Ya cocok berarti. Jin. Berarti wahyu itu berarti cocok, Pak. Berarti wahyu itu berasal dari perkataan jin. Kan itu yang salah abang menafsirkan. Kan sudah saya katakan. Bukan tafsir, Bapak tadi yang bilang. Bapak tadi yang bilang barusan. Nah, biar jelas nih, Pak Ciler. Yang satu lagi, Pak Ciler. Di link kedua. Nanti langsung ke bagian bawahnya aja. Yang kedua, Pak. Bukakan dulu ya. Ya, minta tolong, Pak. Udah belum? Oh, oke. Ya. Hadis Tirmizi nomor 3245. Kurang gede ya? Ya, lumayan sih. Lumayan ya. Oke, yang mana mau dibaca, Pak? Langsung bagian bawah aja, biar panjang, biar jelas. Nah, ini Pak. Ini Pak ya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. QS Al-Jin 1 dan 2. Nah, ini kalimatnya, Pak. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin, Pak. Ini saya gedein dulu, Pak ya. Biar lebih jelas. Jadi gimana, Pak? Jelas tulisannya. Ini, Pak. Kalau di dalam Islam tidak begitu, Bang. Karena di dalam Islam hanya Allah yang berfirman kepada ini kitab Bapak, Pak. Ini kitab Bapak. Itulah hadis makanya Bapak. Abang ini. Di sini tertulis Pak Islam. Coba Anda jelaskan dulu. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya bahwasanya yang menerima wahyu itu adalah Muhammad, yang memfirmankan itu adalah Allah melalui malaikat Jibril. Nah, tetapi sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Bagaimana, Pak?
Kan sudah saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu daripada malaikat Jibril menyampaikan. Betul. Jadi Tapi Jibril yang itu jin tertulis di maksudnya atau sini, gimana? yang tertulis di sini, yang diwahyukan adalah dari perkataan jin. Kan sudah saya katakan Nah, kan saya juga sudah bahwasanya baca. yang tafsiran Bapak ini tidak benar. Bukan Itu bukan ditafsirkan, Pak. Itu dibacakan. Kan sudah saya katakan, yang ditafsirkan Bapak ini tidak benar. Apakah yang dari jin itu hanya surat Al-Jin atau apa gitu loh Pak Islam? Ini sudah jelas datanya. Pak Islam mau ngomong apa gitu loh. Kan Kalau Pak sudah Islam saya bilang katakan, sebentar. Allah Kalau tadi itu Pak menceritakan Islam mengenai jin. Kan sudah saya katakan Allah itu menceritakan mengenai jin. kalimatnya nggak kayak gitu. Kalimatnya coba Bapak baca baik-baik itu. Wahyu, itu wahyu. Itu tengok itu surah Al-Jin 1-2. Kan itu ada surah jin. Artinya menceritakan jin. Surah jin. Kan itu ada 1-2. Nah, terus yang ditandain itu Pak, coba dibaca Pak. Ya. Yang ditandain itu tulisannya baca coba. Ya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Itulah maksudnya yang diceritakan Allah itu mengenai jin. Enggak, bukan mengenai jin. Tulisan perkataan jin kok mengenai jin. Itu kan menurut abang. Nah, itu tulisannya begitu. Iya. Enggak, itu tulisannya. Tadi Bapak kan Itu baca. hadisnya begitu Pak. Iya, Bapak yang tapi baca kan tadi Islam barusan. tidak begitu menafsirkan bang. Oh, Kan hadis Islam ditafsir lagi tidak- hadis Pak ya? Tidak begitu menafsirkan. Enggak, hadis ditafsir lagi Pak. Jadi saya tanya dulu abang itu. Kalau Bukan huruf mim, hadis ditafsir dulu Pak. Hadis. ya, dengarkan dulu ya. Huruf mim itu apa artinya mim? Mim, huruf mim itu. Anda tidak tahu menafsirkan. Mimi, Alif apa? Yang nafsirin siapa Bapak Islam? Kami cuma membacakan Bapak Islam. Itulah membacakan abang itu. Abang itu membaca tafsirannya bukan begitu. Bukan Saya begitu. tidak menafsirkan, itu terjemahannya Bapak. Iya. Tidak begitu. Aduh. Bahwasanya Allah itu berfirman. Ini siapa yang masih setia stok autan ini? Autan ada yang punya? Habis lagi punya saya. Aduh, Kalau autan nih. Pak Islam ngomong gitu justru berbahaya Pak Islam. Jadi Allah mengambil referensi dari jin kalau Bapak maksud begitu. Salah juga tidak. tafsiran Bapak. Tafsiran Bapak salah juga. Allah Jadi Bapak pelajari. menceritakan mengenai jin. Ah, berarti ada Jadi perkataan Allah jin. Ta'ala- Ada perkataan jin di situ kan? Allah Ta'ala tidak cuman berkata kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, menceritakan hewan, menceritakan Jadi yang langit, diwahyukan menceritakan kepada bulan, beliau menceritakan perkataan siapa matahari, Pak? Jadi banyak diceritakan Allah itu, menceritakan Ya, kalau- malaikat, menceritakan Adam, menceritakan Nabi, menceritakan langit, menceritakan angin. Ya, Jangan kemana-mana oke. dulu Pak. Jangan Intinya jangan Pak, kemana-mana dulu. tulisan itu Jangan apa kemana-mana. Pak? Jadi begini Bang, apakah langit itu yang berfirman kalau Allah ceritakan? Apakah langit itu yang berfirman? Kan tidak. Sesungguhnya yang Bentar, diwahyukan kepadanya adalah perkataan Tidak jin. begitu. Jadi saya sampaikan ini, abang ini apa aja, meluruskan pikiran abang aja. Sudah saya katakan Nih, bahwa gini ya. Allah Ta'ala mengenai cerita Nih, Pak Islam. Begini. Allah bilang sama Nabi nih. kepada waktu. Begini. Oh, Pak Islam. sebenarnya Pak Islam. ini Pak Islam. ya, Begini Pak Islam. Woi. Siu. Nih, saya baca nih dari atas dikit ya. Allah berkata pada Nabi, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya
adalah perkataan jin. Berarti yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Dan Allah kasih tahu ke Nabi. Kamu aja Ya. tidak mengerti itu. Itu kan surah jin. Artinya menceritakan jin. Surah jin 1 sampai 2. Jadi abang tidak mengetahui. Islam. Ini yang nulis Sunan Tirmizi loh ini. Bukan kami yang nulis. Kamu ini gimana sih? Kamu lebih pintar dari Tirmizi apa bukan sih? Anda tidak Di mengetahui. Tirmizi, di Ahmad, di Bukhari, ada semua. Berarti Bagus, mereka Bibi. lebih goblok dari Pak Islam atau bagaimana Pak Islam? Ya. Pintaran Pak Islam atau pintaran mereka? Itu kan sudah saya sampaikan. Kalau memang Bukan yang saya tanya, Pak Islam lebih pintar dari mereka atau mereka yang lebih pintar dari Pak Islam? Kalau abang berkata lain, ya silahkan saja. Kalau menurut berkata. pemahaman saya begitu, silahkan saja. Kalau memang berbeda. Begini. ya. Kita cuma nyampaikan yang tertulis dari Sunan Tirmizi ini adalah sesungguhnya yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin. Nah, terserah netizen mau menilai kalimat ini artinya apa, terserah deh. Itu aja Pak Bang Penggugat kali. Ya. Ya. Oke. Nomor 2. Oke. Pak Islam, nomor 2. Jadi jauh Perkataannya harus sekali dari Allah ya, berbeda Pak Islam. itu. Kalau Lalu. jin pula berfirman, jin tidak pernah berfirman. Siapa yang Tapi bilang berwahyu. Ada Ya, salah berarti itu. Kalau berarti ayatnya Itu aja Bapak tulisan tunjukkan. wahyu. tidak akan begitu. Pak Islam, ayatnya aja Bapak tunjukkan bahwa bentar Bang. Abang tunjukkan aja bahwa iblis atau jin tidak pernah berfirman. Itu aja ayatnya Bapak Islam tunjukkan supaya mendukung Bapak. Jangan Bapak asumsi. Pengetahuan Bapak itu hanya sebatas 25 nabi. Kami udah tunjukkan hadis-hadis. Jin tidak pernah berfirman. Mana ayatnya itu? Ayatnya. Teman-teman, itu perkataan Ini jin. dasar saya. Allah sampaikan gitu. Pak Bom, tadi Bang Islam itu kan tanya masalah kitab suci. Nanti saya jelaskan tentang Alkitab gantian ya. Nanti Ya. Nomor 2 itu ya Al-Quran harus perkataan Allah 100% Pak ya. Setuju nggak Pak Islam? Bukan begitu, Bang. Benar, Masa manis benar. Pak dulu. Pak Islam tahu nggak ada 3 ayat yang dari Umar, Pak Islam? 3 ayat Al-Quran dari Umar. Saya tidak tahu. Pak Ciler boleh minta tolong lagi Pak Ciler. Siap. Ini Shinchan lagi main, ini Shinchan. Siap. Oke. Ini Pak Islam, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 387, kitab Salat. Masalah kiblat dan mereka yang memandang tidak perlu mengulang salat bagi siapa yang telah salat namun keliru arah kiblatnya. Ya. Ini ada ayat tulisan Arab. Oke. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Robku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. QS Al-Baqarah 125. Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan istri-istri Tuan untuk berhijab,
karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang soleh dan ada juga yang fajir dalam kurung suka bermaksiat, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau dalam kurung sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Robnya akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid, ia berkata, aku mendengar Anas seperti hadis ini. Oh, berarti ngomong dulu si Umar bin Khattab ini, kemudian turun ayat, gitu maksudnya ya? Tuh. Ya, gimana itu Pak Islam? Gimana tuh Pak Islam? Kenapa ada perkataan si Umar di situ, Pak Islam? Pak Islam? Mana dia? Kabur dia sudah. Hilang. Bukan begitu, Bang. Jin kali, Pak. Kok hilang? Kita lagi baca dia hilang. Astaga. Teganya Pak Islam. Kabur, Pak. دورت كتير على شيء يسعدني